Malam itu terlihat dingin oleh rintik-rintik hujan yang mulai rajin turun dalam beberapa hari ini. Di dalam sebuah gedung, terlihat seorang pria bertubuh tinggi yang sedang memandang keluar jendela besar di dekatnya dengan segelas minuman hangat. Tatapannya kosong, namun ia beberapa kali menghela nafas seolah ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Pria dengan nama Rian, sesuai dengan name tag yang ada di dada kanannya, berbalik kembali dan menghadap meja kerja. Cukup berantakan, tetapi yang menjadi perhatian utamanya adalah ponsel di atas tumpukan kertas itu. Dilihat dari cara memandang, sepertinya ia sedang menunggu sesuatu muncul dari ponsel itu. Aduh, kenapa Rian gak ada kabar sih? Ucap Rian dengan bergumam, lalu meneguk minuman hangatnya itu. Ini udah 2 minggu nak, katanya janji ngabarin. Gumam Rian kembali sambil menarik kursi dan mendudukinya. Mata Rian melirik sebuah buku jurnal dengan sebuah tulisan tangan berantakan yang bertuliskan "Belongs to Riana". Sepertinya sang pemilik buku jurnal tebal dan besar itu. Tiba-tiba ia menggelengkan kepala malas dan melirik jam di laptop yang masih menyala. Jam menunjukkan pukul 7 malam, waktu di mana ia harus pulang ke apartemen. Akhirnya, ia memutuskan untuk merapikan meja dan bersiap-siap untuk pulang. Akan tetapi, nama Riana kembali berputar dalam pikirannya. Rian mendengus dan menghela nafas terus-menerus selama ia merapikan peralatan. Terakhir, buku jurnal milik Riana yang sudah berada di tangan siap untuk disimpan rapi olehnya di dalam laci. Jurnal ini nggak pernah lepas dari tangan Riana selama sebulan terakhir sejak ceritanya soal batu itu, kata Rian dan mengingat kembali betapa senangnya Riana saat mengetahui sesuatu yang tentang mitos asal Kalimantan Selatan itu. Flashback cerita ini dimulai. Suara derap langkah kaki yang terburu-buru di sepanjang lorong ruang kerja itu cukup mengganggu untuk Rian dan beberapa orang. Rian sendiri tahu dari mana suara itu berasal. Siapa lagi kalau bukan Riana, dengan segala informasi miliknya tentang penemuan baru atau ide berita baru. Siapa itu Riana? Ia adalah senior Rian di tempatnya bekerja. Seorang jurnalis yang sudah lama menuliskan naskah-naskah menarik, tetapi tidak pernah diakui keberadaannya. Tidak memiliki teman selain Rian, dan lelaki itu sama sekali tidak keberatan. Baginya Riana itu unik dan misterius. Rian menarik sudut bibir, seolah tahu kemana langkah kaki itu akan berhenti. Ternyata ia benar. Riana berhenti di sampingnya dengan senyum sumringah dan menarik kursi milik ia ke dekat Rian, bersiap untuk menceritakan sesuatu. "Apalagi?" tanya Rian dengan menaikkan satu alisnya. "Gue ada bahan baru," sahutnya. Rian mengangguk-angguk. "Sudah kuduga." "Apa?" tanyanya lagi. "Tentang batu berharga asal kota Saranjana di Kalimantan Selatan," sahut Riana sambil membuka jurnal besarnya dengan tulisan "Belongs to Riana" yang cukup besar sebagai sampulnya. "Jadi gue habis ketemu sama kakek-kakek ini yang umurnya udah 90 tahun. Dian, kaget gak lo?" "Iya, sangat kaget," jawab Rian sambil mengangguk-angguk. "Nah, itu awalnya gue kira dia bakal bahas sesuatu yang ngebosenin, atau mungkin cuman sekedar halusinasi atau mimpi buruk gitu kan ya. Ternyata di luar dugaan," ujar Riana heboh. Oke, dia bahas apa nak?" Senyum Riana mengembang lagi dan ia menunjukkan sebuah gambar batu yang cukup rinci. "Ini sebuah batu." "Hah?" Rian mengerjap beberapa kali dan Riana terkekeh. "Serius ini bukan sembarang batu kali?" katanya. Ia pun menceritakan hal magis tentang batu itu, ditambah dengan wajah sang kakek yang sangat membuatnya yakin akan keberadaan batu yang dideskripsikan dengan warna ungu itu. Melihat cara Riana bicara, wajahnya yang berseri-seri tampak sangat bersemangat, seolah menemukan sebuah kunci kehidupan. Rian seperti memahami maksud Riana. Wanita ini hendak menemukan batu itu. "Jadi, lu mau ke sana ya?" tanya Rian, tepat setelah Riana menyelesaikan ceritanya.
Riana mengangguk-angguk penuh semangat. Iya dong, gue mau buat naskah baru. Kali ini atas nama gue sendiri, jelasnya. Sesuai dengan yang Rian sering perhatikan, Riana selalu dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin tidak pernah dianggap ada, berbanding jauh dengan dirinya yang selalu diidolakan para pekerja karena ia memiliki visual indah. Karya Riana pun selalu diatasnamakan dengan nama manajer mereka, Anna, tanpa sedikit pun memasang embel-embel Riana di dalamnya. Harus ya, gue paham impian lu, tapi Kalimantan gak sedekat itu, nak. Gue juga takutnya kalau kakek itu bohong gimana? Tanya Riana khawatir. Aduh, kalau bohong ya udah nasib dong, nggak apa-apa. Gue mau merubah kehidupan gue. Capek gue selalu begini setiap harinya. Berjuang lagi dan lagi tapi nggak pernah dihargai, kata Riana dengan wajah murungnya. Tak tega. Itulah yang Rian rasakan. Bagaimana bisa ia tega terhadap wanita yang berhasil merebut perhatiannya? Perasaannya, ia harus mendukung Riana. Karena kalau bukan dia, takkan ada satupun orang yang berada di belakang Riana untuk mendukung gadis itu. Rian pun menaruh tangan di pundak Riana, membuat si empunya mendongak dan menatap Rian tepat di mata lelaki itu. Jaga diri lu ya, kabarin gue terus. Ah, jangan khawatir, lu bakal jadi orang pertama yang gue cari setelah batu ini ada di tangan gue, An, ujar Riana dengan senyumnya. Sedangkan Rian menyambutnya dengan senyum yang tak kalah tulus. Rian akan kembali terjun dalam pencarian yang seperti biasa ia lakukan saat dulu-dulu sebelum Rian masuk ke dalam perusahaan ini. Jadi, seharusnya Kota Saranjana bukanlah masalah untuknya. Riana tidak perlu diragukan. Ia adalah profesional dan juga pintar. Rian percaya kalau Riana bisa mencapai keinginannya. Sekarang kita masuk ke sudut pandang saat waktu bercerita sekarang. Flashback selesai. Lu bilang jangan khawatir. Bohong. Sekarang gue jadi khawatir setengah mati, gumam Rian sambil memejamkan matanya untuk menjernihkan pikirannya. Mengapa ia jadi sekhawatir ini? Apakah Kota Saranjana, tempat yang menjadi target Riana untuk riset kali ini, berbahaya? Semua tempat yang Riana kunjungi memang berbahaya, baik itu spiritual maupun realita. Namun Rian tetap penasaran tentang Kota Saranjana itu, hingga akhirnya ia memilih membuka jurnal itu. Pernah Riana katakan 2 minggu lalu, tepatnya di hari sebelum Riana berangkat menuju Kalimantan. Ia bilang kalau Rian boleh saja membuka bukunya untuk kebutuhan informasi, jadi mungkin ini saatnya. Ia pun membuka jurnal itu dan mengecek satu persatu informasi yang Riana tuliskan terkait kota tersebut. Tidak ada yang aneh atau mengganjal sama sekali. Memang dasarnya sebuah mitos berdasarkan wawancara, riset online, dan beberapa foto. Wah, bahkan ada catatan harga tiket. Niat juga ya Luna, kata Rian sambil menggeleng-geleng. Tiba-tiba sebuah ide terbesit dalam pikiran. Ia melirik ruang kerja manajer yang terletak tak jauh dari meja kerjanya. Kemudian kembali ke halaman buku jurnal Riana. Sepertinya Rian punya sebuah ide. Apa gue nyusul lu aja ya? Tanyanya pada diri sendiri. Lu selama ini kan selalu ngeriset sendiri, ngetik laporan sendiri, apa-apa sendiri, tanpa bantuan sama sekali. Tapi karya lu diambil orang dan lu gak marah, padahal lu ngelakuin hal seberat itu sendirian. Rian berbicara pada diri sendiri, tanpa ia sendiri menyadari hal itu. Begitu menyadarinya beberapa detik, Rian langsung geleng-geleng kaget dan heran. Gue bawel amat. Bingung. Gerutu Rian dan memijat ruang di antara matanya. Kemudian melirik buku jurnal Riana lagi. Gue mau bantu lu, tapi gue paling gak suka ngelakuin riset buat hal-hal yang masih mitos kayak begini. Lanjut Rian dan mengubah posisi duduknya jadi bersandar pada kursi. Pikirannya jadi ramai akan pilihan iya atau tidak dengan ragam alasan dan penyebab mengapa ia harus memilih satu di antara keduanya. Hingga Rian sampai pada satu titik. Haruskah ia pergi menyusul Riana yang tak ada kabar selama 2 minggu? Akankah Rian nantinya bernasib sama dengan Riana? Jika ia melakukan hal yang sama dengan Riana, setidaknya sebelum elu hilang beneran,
gue sempet gitu nyatain perasaan gue ke lu, nak. Begitu memutuskan dengan tekad bulat, Rian pun segera merapikan barang dan bersiap untuk segera pulang. Mempersiapkan perlengkapan untuk pergi ke tempat sejauh itu juga tersembunyi. Tentu memerlukan barang-barang yang tepat. Ia segera keluar dari bilik kerja, namun sebuah suara mencegatnya untuk berjalan mencapai lift. Rian? Mengenali suara itu, Rian hanya menolehkan kepala. Ia merasa sedikit heran mengapa wanita satu ini belum pulang, padahal hari sudah gelap. Waktu seperti ini bukanlah waktu yang cocok untuk wanita sepertinya pulang sendirian. Wanita itu berjalan mendekat dengan senyum sumringah di wajah. Malam, Rian. Sabanya begitu tiba di depan Rian. Iya, malam. Tampak jelas di wajah Rian ketika ia menjawab panggilan dari wanita itu. Wanita itu, Anna, manajer Rian di divisi mereka. Tersenyum ramah sambil memeluk satu tangan Rian. Ia tersenyum dengan penuh maksud, sampai Rian merasa tak nyaman dan melepas pelukan itu segera. Makan malam bareng yuk, gue udah nungguin lu dari tadi. Ajak Ana. Enggak, An, gue sibuk, ada kegiatan, jawab Rian, dan meninggalkan Ana di sana sendirian. Ana membalik badannya dengan memandang Rian heran. Kegiatan apa? Bukannya semua kerjaan lu udah tuntas? Tanya Ana. Lu lupa apa? Punya anggota yang namanya Riana dan udah hilang selama 2 minggu. Gak ada niat buat nyari dia gitu, balas Rian tanpa membalikan badannya, tapi berhenti berjalan. Jadi, lu mau nyusul Riana ke sana? Ke Kalimantan? Ke tempat mistis yang gak jelas asal-usulnya? Gak jelas asal-usulnya, tapi kalian selalu pakai naskah dia buat bahan artikel setiap minggu kan? Otak kalian di mana? Tanya Rian dengan nada tajam. Mendengar jawaban Rian, Ana hanya bisa diam sambil memikirkan jawaban yang sebaiknya bisa ia gunakan untuk membalas. Namun sepertinya Rian juga tidak ingin mendengar jawaban Ana. Jadilah ia pergi meninggalkan Ana sendirian di sana. Ting! Rian langsung memasuki lift yang tiba, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Ana yang sedang memandangnya. Berada sendirian di ruang luas dan gelap seperti itu, tentu saja membuat bulu kuduk Ana berdiri sendiri. Ia buru-buru pergi menuju lift dan menunggu di sana. Kenapa tadi nggak bareng Rian aja sih? Ngapain gue takut sama dia coba? Aneh, gerutu Ana. Kenapa dia seniat itu sih sampai mau nyusulin Riana ke sana? Waktu gue kesleo gara-gara dia senggol aja, dia ngelirik juga enggak. Ini gue kalah sama seorang Riana. Ting, lift pun tiba dan Ana buru-buru masuk lalu menekan tombol menuju basement. Ia menyingkirkan segala pemikiran negatif dan mengisi dengan segala hal positif. Bukan salahnya kalau ia selalu membuang Riana, karena semua orang di divisinya melakukan hal yang sama. Ia juga ikut-ikutan. Kota Saranjana, bukannya itu kota yang bahaya juga buat orang awam kayak gue, Rian, sama Riana? Singkat cerita, setibanya di rumah, Rian segera mendata barang-barang yang ia butuhkan, juga cadangan makanan, dan beberapa alat komunikasi. Tak lupa pakaian yang cukup untuk ia habiskan di kota tersebut, kota yang bahkan tidak terdeteksi di peta Indonesia. Gue butuh makan juga. Oh ya, sama tiket penerbangan ke sana. Gue beli di mana ya? Rian pun melompat ke kasur dan membuka situs pembelian tiket pesawat secara online. Ketika sedang sibuk-sibuknya memilih penerbangan yang akan ia pakai dan harga tiket yang ia pertimbangkan, ia mendapat panggilan masuk. Tertera nama Brian di sana dengan embel-embel Bang di depannya, menandakan kalau Brian itu adalah kakak dari Rian. Hai Bang, tumben nelfon malam-malam. Sapa Rian? Gak apa-apa, gue cuma mau nanya kabar. Siapa tahu lu butuh teman cerita, ya kan? Oh enggak, iya deh, gue mau minta izin lu Bang. Gue ada rencana mau pergi keluar kota, ujar Rian sambil memandangi buku jurnal Riana. Asik, udah kayak bisnismen aja lu, mau kemana? Rian terkekeh lalu menggeleng-geleng sejenak. Mau nyusulin Riana, dia udah gak ada kabar sejak 2 minggu lalu. Takut dia kenapa-napa Bang. Wah, ternyata seorang Rian itu bucin ya. Iya ya, kejarlah Cinderellamu, wahai pangeran.
suara tawa Brian pun terdengar pecah sekali dari seberang sana. Ih, decir Rian begitu mendengar tawa lepas kakaknya. Gue juga gak nyangka, ternyata seorang Brian juga senorak ini. Gue gak nyangka aja lo itu bucin. Ya udah Gi, urusin kebutuhan lo. Kabarin gue ya kalau udah sampai sana. Lo juga jangan ikut-ikutan gak ada kabar. Siap, makasih ya bang. Malam bang. Rian pun memutus panggilan itu duluan sebelum kakaknya. Kemudian berlanjut untuk mencari tiket pesawat. Setelah ia berhasil menemukan tiket yang pas dan segera memesannya, begitu semua perlengkapannya siap, ia pun segera tidur. Esok adalah hari libur, jadi Rian bisa mengambil 1 hari sebagai istirahat. Lusa barulah jadwal untuk terbang ke Kalimantan Selatan, lalu mencari tahu di mana keberadaan kota Saranjana itu sesuai dengan arahan Riana di buku jurnalnya. Helaan nafasnya terdengar lega, tapi juga pasrah. Ia jelas berharap jika tidak terjadi hal buruk pada Riana, dan ia bisa ikut pulang bersamanya dengan keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba, senyum Rian terukir di wajah. Setelahnya, gue bisa ungkapin perasaan gue, dan kita hidup bahagia selamanya. Rian tertawa kecil, sampai senyumnya memudar sesaat kemudian. Ia tersadar kalau ia memang bucin, seperti yang kakaknya katakan. Wah, bucin itu menyeramkan ya. Gumamnya kemudian menggeleng-geleng dan mencoba untuk tidur. Perjalanan jauh dan berat akan segera ia hadapi. Jadi ia harus menyiapkan energi dengan sebaik mungkin. Berharap juga tidak akan ada hal buruk yang terjadi padanya. Singkatnya, Rian telah tiba di bandara dan siap untuk penerbangan menuju Kalimantan. Ia melihat ke sekeliling, orang-orang yang ramai dengan tujuan yang berbeda. Mereka yang berpisah saling menangis satu sama lain. Juga mereka yang baru bertemu berteriak heboh karena seolah mereka baru bertemu setelah bertahun-tahun pisah. Rian tak sabar untuk segera bertemu dengan Riana dan menjalani hidup normal seperti biasanya. Akhirnya nomor pesawatnya dipanggil dan ia siap untuk berangkat. Gue berangkat ya bang, jangan nyariin gue dulu, nanti kalau udah sampai gue kabarin. Rian memegang ponselnya sambil berjalan memasuki gate bandara. Oke, oleh-oleh boleh dong Yan. Iya ya, urusan belakangan. Nanti kalau udah ketemu Riana baru gue inget lu bang. Idih, diledek bucin marah lo. Rian terkekeh dan berpamitan dengan kakaknya. Begitu ia masuk ke dalam pesawat, ia segera mematikan ponsel dan memasukkan barang ke dalam bagasi. Setelahnya, ia segera duduk di nomor yang tertera pada tiket, lalu beristirahat dan menunggu pesawat yang akan membawa ke tempat tujuan. Kebetulan Brian memiliki kenalan di Kalimantan dan mengenalkan Rian padanya. Jadi, setibanya Rian di sana, ia tak perlu kebingungan untuk mencari-cari lokasi yang diincarnya nanti. Ia menghela nafas lega dan mulai memejamkan mata. Rian tiba di Kalimantan dan segera mengantri untuk turun dari pesawat. Begitu sampai di bandara, kepalanya berputar-putar untuk mencari orang yang mirip dengan orang yang ada di foto. Brian mengirimkan foto itu untuk memudahkan Rian untuk mencari kawan yang ia maksud. Nah, Rian mendengar namanya tersebut, Rian langsung menoleh ke sumber suara. Ia langsung menyambut orang itu dengan senyuman. Kemudian keduanya berjalan bersama menuju mobil dan bercengkrama. Rian pun menjelaskan tujuannya dan berharap sosok itu bisa membantunya. Seperti keberuntungan berpihak padanya. Ternyata orang itu berasal dari daerah yang berdekatan dengan kota Saranjana. Dengan perasaan lega dan beragam bujukan, Rian meminta dengan hati-hati agar orang itu mau mengantarnya ke sana. Tempat itu bukan tempat sembarangan, nak. Kamu harus hati-hati, kata orang itu. Iya, saya paham, tapi saya cuma mau bertemu dengan teman saya saja, sahut Rian. Orang itu pun menjawabnya dengan anggukan, kemudian mulai menjalankan mobil tersebut ke daerah tempat kota Saranjana berada. Rian tiba di sana. Lokasi pengantaran menuju pulau kecil yang disebut-sebut sebagai kota Saranjana itu. Ia berdiri di dekat sebuah perahu nelayan. Karena itulah kendaraan yang akan membawanya menuju pulau tersebut. Begitu perahu dinyatakan siap dibawa oleh sang nelayan, Rian dan beberapa orang yang lain menaiki perahu tersebut. Dalam perjalanan di atas air, Rian tampak fokus melihat lurus ke pulau itu. Benar, ada keanehan di sana. Terlihat gedung-gedung yang tak seharusnya terlihat di pulau kecil seperti itu. Matanya
terus mengerut keheranan, berusaha berpikir dengan logika. Akan tetapi, di tengah-tengah kesibukan berpikir, seseorang menepuk bahunya. "Apa tujuan kamu ke kota Saranjana? Itu baik, nak?" tanya pria yang tadi menjemputnya di bandara. Rian mengangguk mantap. "Saya hanya mau mencari teman saya. Ia sudah lama tidak ada kabar, sejak 2 minggu lalu, Mang." "Benarkah?" Pria itu melihat ke arah teman-temannya, dan teman-teman pria itu memasang ekspresi yang sulit dijelaskan. Bahkan Rian pun tidak tahu bagaimana respon seseorang dengan ekspresi seperti itu. Yang ia hanya pahami, sepertinya jawaban Rian bukanlah jawaban yang berarti baik. "Berhati-hatilah, nak Rian. Kota Saranjana bukan tempat untuk bermain-main. Banyak hal yang harus kamu jaga dan dengarkan," pesan pria itu dengan cara penyampaian yang misterius. Rian pun mendengarkan dengan seksama. Ia menaruh seluruh perhatian pada gerak-gerik pria tersebut. Apalagi ketika pria itu mengambil posisi duduk di sebelah Rian. "Jangan membersihkan tubuhmu di sana. Meskipun kamu jatuh di tumpukan kotoran sapi. Jangan makan apapun yang telah disediakan. Bukan karena ada racunnya, tapi ini adalah keyakinan seluruh masyarakat di Kalimantan, terutama daerah ini." Pria itu menatap Rian serius, dan Rian tanggapi dengan anggukan serius. "Saya memahami maksud Anda, Pak. Terima kasih atas peringatannya. Ini berharga untuk saya. Memang, setiap daerah itu memiliki dan ketentuannya sendiri," ujar Rian yang diiringi senyum hangat. Pria itu mengangguk-angguk sambil menepuk-nepuk bahu Rian. "Kamu anak yang sopan, Rian," kata pria tersebut. Tentu saja Rian menganggap itu sebagai pujian. Mereka pun tiba di pulau tersebut. Begitu berhasil melabuhkan perahu di dermaga tua yang tampak rapuh, Rian segera turun dengan hati-hati. Tak lupa ia berterima kasih dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan kesopanan. Barulah setelah mendapatkan balasan dari orang-orang yang mengantarnya, ia memasuki hutan di pulau tersebut. Orang-orang yang mengantarnya pun bersiap-siap untuk kembali ke dermaga tempat mereka berangkat tadi. Namun di tengah-tengah kesibukan itu, salah satu dari mereka tampak memandang kepergian Rian dengan helaan napas sedih. Satu orang lagi harus menghilang karena rasa penasaran yang tidak bisa mereka pendam. Sementara itu kaki Rian masih terus melangkah dan melangkah semakin dalam memasuki hutan. Walau pikirannya masih berputar-putar tentang apa yang dilihatnya tadi sebelum ia tiba di pulau ini. Di manakah gedung yang ia lihat tadi? Apakah itu hanya sekedar ilusi atau hanya imajinasi, atau sebenarnya ada sesuatu yang mempengaruhi penglihatannya? Rian menoleh ke belakang, tetapi tetap berjalan. Orang-orang itu sudah tidak berada di tempat mereka berada sebelumnya. Apa mereka kembali secepat itu? Riana di mana sih? Hutan kayak begini gak mungkin jauh-jauh dia perginya, gumam Rian sambil berputar-putar dan memasang mata yang tajam untuk menelisik ke setiap sudut yang ada di hutan tersebut. Selang beberapa jam, ia mendengus kesal dan mengelap seluruh peluh di wajah ke lengan baju. Hidungnya mencium bau yang tidak enak dari dekat ketiaknya, hingga ia berkedip sendiri. Ih, bau banget. Kayak begini gue gak boleh mandi. Ya ampun, Riana bisa pingsan kalau nyium bau gue kayak gini. Rian terus mendumel sepanjang ia berjalan, sambil berpikir, memangnya ia akan mandi di mana juga, kecuali kalau hujan turun. Ia terus berjalan hingga jam menunjukkan pukul 4 sore, dan Rian tak menemukan apa-apa. Ia mencibir dan akhirnya mengambil posisi duduk di dekat sebuah pohon besar. Tangan dan kakinya ia luruskan, kemudian menghela nafas panjang. Kenapa tadi gue nggak coba teriak manggil Riana ya? Jangan deh, nanti bukan Riana yang nongol, ujar Rian berbicara pada dirinya sendiri. Ia pun mengeluarkan bekal, merapikan tempat di sekitar agar lebih nyaman. Bekal itu disiapkan oleh ia sendiri, mengingat selama ini juga ia memang apa-apa sendiri. Begitu sendok sudah di tangan dan sesendok nasi siap ia suapkan ke mulut, netra Rian terpusat pada satu benda, membuatnya berhenti dari kegiatannya.
Ia segera menurunkan sendok berisikan nasi di tangan, lalu menghampiri benda yang menarik perhatiannya tadi. Begitu tiba di sekitar benda tersebut, Rian menyadari apa benda itu. "Wah, pena punya Riana," serunya heboh dan melihat ke sekeliling. "Seharusnya Riana masih di sini, bukan?" "Tunggu sebentar." Rian mendadak berhenti tersenyum kegirangan. Riana hanya bisa memakai pena ini karena pena ini membuatnya lebih luas menulis. Ia tidak akan menulis dengan pensil atau lainnya, hanya dengan pena itu. Kalau benda sepenting ini bisa hilang dari tangan Riana, apakah ia sedang dalam kesulitan? Riana itu lebih suka nulis daripada ngetik. Terus dia selama itu nulis pakai apa dong? Aduh. Ia menggaru-garu kepalanya bingung, tidak tahu harus bagaimana. Apalagi kalau sesuatu yang aneh terjadi pada Riana. Apa Riana dibawa oleh suku pedalaman daerah ini? Atau ia tercebur dan terbawa arus laut? Atau dia masuk ke dalam tanah dan terjerembab di sana selama 2 minggu? Banyak hal yang menyangkut di kepala Rian, membuatnya kesal sendiri. Aneh, Rian sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Selain pemikiran untuk terus melanjutkan perjalanannya mencari Riana, dugaannya kali ini ia akan temukan Riana, apapun keadaannya. Sementara itu hari sudah berubah menjadi gelap. Tidak ada bintang satupun di langit yang muncul. Rian yakin, pasti sebentar lagi cuacanya akan hujan. Ia masih berpikir keras tentang sebuah pena yang ditemukannya sore tadi. Rian dengan tekad kuat berjalan di hutan itu sendirian. Ia tidak peduli nanti hujan akan membasahi diri. Yang terpenting saat ini baginya adalah Riana. Ia harus menemukan Riana secepat mungkin. Namun yang ia temukan bukanlah Riana, melainkan sebuah pondok. Ia menatap pondok itu dengan tatapan aneh. Pasalnya pondok itu seperti ada orang di dalam. Rian pun mencoba menghampiri pondok tersebut dan mengetuk pintu itu. Hujan sudah mulai turun 1 menit yang lalu. Setelah Rian menghampiri pondok itu, sudah tidak ada harapan lagi bagi dirinya untuk terus berjalan di tengah hutan. Yang ada nanti dirinya akan diterkam harimau atau menjadi santapan dinosaurus. Namun, tidak mungkin juga di zaman modern sekarang ini dinosaurus masih ada. Sudahlah, lupakan saja. Rian sudah 4 kali mengetuk pintu pondok yang terlihat sudah tidak layak dihuni itu. Dirinya merasa emosi karena tidak ada jawaban dari dalam pondok tersebut. Tadinya ia ingin mendobrak pintu itu, tapi malah tak sengaja gagang pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Kok kebuka sendiri ya? Ia segera menjauh dari depan pintu tersebut dan menatap seisi pondok itu. Sungguh berbeda dengan ekspektasinya. Rian kira pondok ini udah tua dan di dalam tentu saja barang-barang bekas serta banyak bagian yang hancur. Namun ternyata tidak, malah sebaliknya. Ini pondokan atau istana? Kok kayak bagus gitu dalamnya? Berbeda banget kalau dilihat dari luar, ujarnya sambil memasuki pondok tersebut. Mau tidak mau dirinya harus istirahat di pondok ini, karena juga tidak ada tempat lain lagi untuk berteduh dari hujan. Lagian juga tempatnya bisa dibilang kayak layak untuk dihuni gitu. Rian merasa gerah. Di cuaca hujan begini dirinya malah merasa kepanasan. Ia mencoba berjalan menuju belakang, dan benar saja, dirinya melihat tempat mandi yang lumayan bisa dibilang layak pakai. Airnya juga masih ada. Tapi sayang, tempat mandi itu tidak beratap. Jadi jika Rian mandi, maka ia akan terkena air hujan. Tanpa berpikir panjang lagi, Rian segera beranjak ke kamar mandi. Ia sudah tidak tahan lagi karena peluh dan dakinya yang menempel di tubuh. Hingga ia melupakan perintah dari laki-laki paruh baya yang mengantarkannya tadi. Setelah selesai mandi, dirinya tak sengaja mendapati beberapa makanan di meja makan. Aneh sekali. Padahal saat ia ingin mengecek kamar mandi tadi, tidak ada makanan satupun di meja. Kok bisa ada makanan sih? Bukannya tadi kosong melompong aja ya tuh meja? Ia benar-benar kebingungan akan hal itu. Tapi tiba-tiba perutnya berbunyi seperti alarm untuknya untuk segera mengisi perut. Astaga, cacing-cacing udah minta demo nih, ujarnya sambil memegang perut. Rian sudah tidak tahan lagi menahan lapar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melahap makanan yang ada di meja makan tadi.
mengabaikan perintah dari laki-laki tua yang menasehatinya. Sepertinya Rian memang benar-benar lupa dengan perkataan yang baru saja sore tadi diucapkan oleh laki-laki parubaya yang mengantarkannya. Beberapa menit kemudian, Rian sudah selesai makan. Semua hidangan yang ada di meja makan habis. Padahal ia sudah makan sore tadi, tapi memang benar sih, makan sore saja tidak cukup untuk menahan lapar ketika malam. Rian mengistirahatkan tubuhnya yang seharian penuh ini mencari Riana. Bahkan hingga saat ini pun, Rian masih kepikiran tentang Riana. Apalagi tentang pena milik Riana yang persis banget seperti milik Riana itu ia temukan sore tadi. Riana, lu gak benar-benar menghilang kan? Lu gak akan ninggalin gue sendirian kan? Gumamnya lirih. Rian terbangun saat sinar matahari masuk ke dalam kamar. Bola matanya terbelalak saat melihat keadaan sekitar yang berubah total. Pondok Pelusuh yang tak layak huni itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah apartemen megah dalam waktu semalam. Rian tertegun menatap ke sekitar. Gubuk lusuh itu kini berubah dan dipenuhi dengan berbagai interior modern yang banyak tidak pernah dilihat oleh mata Rian sebelumnya. Ya benar saja, sebuah pondok yang tadinya sederhana kini kian berubah menjadi apartemen yang mirip sekali seperti istana. Lah, kok bisa sih berubah kayak gini? Gue nggak lagi mimpi kan? Rian bermonolog kepada diri sendiri. Ia masih tidak percaya tentang apa yang ia lihat saat ini. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka dan semerbak wangi khas wanita muncul dengan ragam makanan dengan aroma yang sangat menggugah selera di tangannya. Wanita yang membawa beragam makanan itu juga sangat cantik. Demi Tuhan, ia seperti bidadari. Wejan, ini cewek siapa sih? Cantik banget, batin Rian memuji wanita yang sedang berada di depannya itu. Lalu wanita itu meletakkan makanan yang ia bawa di atas meja makan. Di sebelah ia berpijak. Setelah itu menatap Rian dengan senyuman. Rian juga membalas tatapan wanita itu dengan senyuman. Namun suasana itu rusak karena perutnya yang berbunyi seperti alarm yang menandakan waktunya makan. Rian memegang perut sambil melirik wanita yang masih di posisinya dengan senyuman manis itu. Ia menyengir saja melirik wanita tersebut. Lalu atensinya beralih menatap makanan itu. Di dalam pikiran dan hati, Rian menolak untuk tidak memakan makanan tersebut. Kata-kata yang diucapkan pria kemarin masih melekat di pikiran dan membuatnya sedikit takut untuk memakan makanan itu. Tahan Rian, tahan, jangan dimakan. Lu kuat, pasti kuat. Batinnya menahan diri untuk tidak memakan makanan itu. Rian kembali melirik wanita cantik yang masih berdiri diam, tak berpindah, demi menghindari makanan itu. Rian pun memilih membersihkan tubuhnya. Ia masuk ke kamar mandi sambil menutup pintu itu dengan suara nyaring. Sumpah deh ya, gue gak bisa menahan lapar gue. Makanan itu semua makanan kesukaan gue pula, ujarnya sambil mengusap wajah frustasi. Kemudian Rian menghela nafas sambil berkata, gak salah kan kalau gue makan tuh makanan. Lagian juga tuh cewek kayak nyuruh gue buat abisin makanannya, ujarnya lagi. Ya udahlah, gue makan aja tuh makanan nanti, tapi habis gue mandi, sambungnya setelah bergelut lama dengan pikiran. Beberapa menit kemudian, Rian telah selesai mandi. Ia lalu keluar dengan rambut yang masih basah dan handuk yang menggantung di leher. Ia mengusal terus-menerus handuk tersebut ke rambut yang belum benar-benar kering sambil berjalan menuju meja makan tadi. Mata Rian terbelalak saat mendapati meja makan sudah kosong. Tidak ada lagi makanan di sana. Bahkan wanita cantik dengan semerbak harum di tubuhnya juga sudah hilang. Kemana dia? Rian menatap ke sekeliling, tapi tidak menemukan wanita itu di mana-mana. Dahi Rian mengerut saat menemukan hal yang paling aneh, yaitu pintu kamarnya terkunci dari dalam. Lalu bagaimana caranya wanita itu keluar? Benar-benar aneh sekali. Apa jangan-jangan wanita cantik tadi adalah hantu? Pikiran Rian berkecamuk karena wanita dan makanan yang dibawanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tujuan Rian ke kota Saranjana adalah untuk mencari keberadaan Riana. Ia pun keluar dari apartemen itu dan berjalan ke pusat kota. Banyak kendaraan yang berlalu lalang, gedung-gedung mewah yang menjulang tinggi, serta orang-orang yang tampan dan cantik. Ini kota yang dimaksud dengan Riana? Rian menatap sekeliling.
ia melihat betapa indahnya kota itu. Namun, anehnya orang-orang di sekitar terus menatap Rian dengan tatapan yang tidak bisa diartikan dan cenderung aneh. Rian tak mau ambil pusing dan terus berjalan di kota itu. Ia masih menatap kagum atas keindahan kota Saranjana ini. Padahal hanya pulau kecil yang sangat mustahil terdapat kota sebesar dan secanggih Saranjana. Benar-benar suatu hal yang tak disangka. Tiba-tiba Rian merasa lapar. Perutnya keroncongan karena sejak kemarin belum makan. Ia pun terus berjalan untuk mencari makanan di sekitar. Cacing-cacing di perut sudah berbunyi minta diisi. Di daerah sini ada kan ya tempat makan? Warung-warung kecil aja nggak apa-apa deh. Rian bermonolog pada diri sendiri sembari terus berjalan. Hingga akhirnya manik matanya yang legam menemukan tempat makan kecil yang ia cari sedari tadi. Rian berlari kecil menuju warung makan itu, dan setelah sampai, ia segera memesan makanan yang tertera di menu makan warung itu. Dahi Rian mengerut. Menunya aneh banget, gak ada ayam goreng apa? Walaupun menu yang tertulis di sana aneh dan tidak satupun ia ketahui, tapi mau tidak mau ia tetap membeli demi mengisi perutnya yang sudah kelaparan. Ya, setidaknya dia tidak akan mati hanya karena memakan makanan aneh ini. 15 menit kemudian, Rian sudah menghabiskan semua makanannya. Meski rasa makanan itu agak aneh, tapi semua habis karena ia sangat lapar. Selain itu, ia juga harus mengisi energi sebagai bekal untuk mencari keberadaan Riana. Setelah membayar, Rian segera pergi. Ia bingung sebenarnya mau berjalan ke arah mana untuk mencari Riana, tetapi ia terus melangkah. Jika dihitung-hitung, saat ini mungkin Rian sudah berjalan sejauh 300 km. Peluhnya menetes dari dahi. Entah ada di mana saat ini sosok Riana, namun Rian tak mau menjawab. Lu di mana sih? Gue udah di Saranjana, tapi tetap belum bisa nemuin elu. Tangkap dia! Rian terbelalak saat lelaki bertubuh tegap nan besar menunjuk ke arahnya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, namun pakaiannya terlihat seperti seorang aparat pelindung negara lengkap dengan senjata aneh di pinggangnya. Mungkinkah itu polisi? Kenapa mereka kejar gue? Rian refleks berlari sekencang mungkin untuk menghindari tangkapan lelaki itu beserta rombongannya. Rian benar-benar tak paham mengapa tiba-tiba ia dikejar begitu. Bak seorang buronan, atau mungkin karena gue melanggar aturan pria itu? Sialan, gue mandi dan makan di kota ini. Bagaimana dengan Riana? Apakah perempuan itu juga bernasib sama sepertinya? Gue gak mau tertangkap. Gue harus ketemu lo gimana pun ceritanya. Lelaki itu terus berlari kencang, menelusuri jalanan sempit di sela-sela gedung tinggi. Sampai-sampai ia akhirnya berhasil lolos dari kejaran rombongan yang ia yakini adalah rombongan polisi Saranjana. Rian menghembuskan nafasnya. Ia benar-benar merasa lega. Meskipun masih merasa bingung dengan pakaian mereka yang berbeda jauh dengan pakaian polisi di Jakarta pada umumnya. Rian! Teriak seorang perempuan yang sangat-sangat ia kenal. Rian membalikkan tubuh dan mendapati seseorang perempuan yang dicari-carinya selama ini. Riana? Mereka berlari saling menghampiri satu sama lain. Loh, kok ada di sini? Tanya Riana dengan heran. Gue mau nyari lu. Rian menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. Gue khawatir sama lu, jadi gue susul lo ke sini. Riana tersenyum sambil memandang sepasang netra lelaki itu. Makasih udah khawatirin gue. Rian hanya tersenyum canggung. Lu ngapain di gang sempit gini? Tanya Riana merasa bingung. Gue tadi dikejar-kejar sama polisi sini, jawab Rian. Hah? Kok bisa? Tanya Riana lagi. Gue juga gak tahu. Mungkin karena gue ngelanggar aturan yang bapak-bapak itu kasih tahu ke gue. Katanya gue dilarang makan apapun atau mandi di sini. Tapi aku lakuin itu semua. Riana menggenggam tangan Rian. Gini deh, kita cari tempat buat cerita, gimana? Rian hanya mengangguk. Dan mereka berjalan mencari tempat yang aman. Mereka pergi ke taman kota yang tidak begitu ramai dan memilih duduk di bawah pohon rimbun. Kemudian mereka duduk dan bercerita. Jadi, lo makan di warung terus lo dikejar sama polisi? Tanya Riana dengan heran. Rian mengangguk. Aku juga sih bentar. Kamu bayar pakai uang rupiah kan? Rian mengangguk lagi. Pantesan, itu namanya tindakan kriminal. Di sini ada mata uang sendiri. Emang kamu gak dikasih uang sama perempuan yang kamu cerita pertama itu? Aku tinggal mandi. Pas aku balik dia udah hilang.
"Ah, demi apa? Cerita kamu hampir mirip sama ceritaku." Riana mengerutkan keningnya. "Tapi aku dikasih duit buat hidup sih sama cewek itu. Dan aku bakal jalanin kehidupan baru di kota ini," lanjut Riana. Kenapa?" tanya Rian. Riana tersenyum tipis. "Lu kan jadi buronan di sini, beda sama gue. Gue dilayani dengan sopan, layaknya tamu terhormat di sini, karena gue bakal jadi bagian dari kota ini. Gue juga nggak tahu alasan pasti, tapi yang pasti mereka semua suka sama gue." Rian merasa sesak. Ia benar-benar tidak siap harus berpisah dengan Riana. Riana juga berpikir, apa ia harus mengajak Rian untuk bersamanya di sini? Ah, tidak. Rian memiliki impian yang harus diraih dan masa depan yang cerah. Sedangkan ia benar-benar hampa. Tak ada yang bisa ia banggakan. Riana tak mau egois. "Gue nggak punya siapa-siapa yang berharga di sini. Jadi gue pikir lebih baik mulai kehidupan baru di sini." Riana tersenyum tipis. Riana memandang Rian yang masih diam. "Oh ya, gue ada nemuin batunya nih." Rian menatap Riana. Ia benar-benar tahu bahwa Riana sedang mengalihkan topik. Memang itu niat Riana. Ia berpikir alasannya tak diterima Rian. Rian juga termasuk orang yang berharga bagi Riana. "Sebenarnya tuh masih ada banyak batu yang berbeda-beda," jelas Riana. "Lu mau gue ceritain?" Rian hanya menyimak tanpa berbicara. Menyadari Rian hanya memasang ekspresi yang datar, kosong, jelas menjelaskan kalau ia sama sekali tak memperhatikan apapun yang Riana katakan. Wanita itu menghela nafas. Apakah seberat itu bagi Rian untuk melepasnya? Lagi pula, Riana bukan siapa-siapa bagi Rian. Tidak seharusnya Rian muram seperti itu. "Rian, haruskah?" Rian langsung memandang Riana tepat di matanya, berusaha mencari celah ketidakrelaan di sana. Namun nihil, Rian justru tersenyum rapuh. Ia mengusak-usak rambut Rian, mengingat kalau Rian itu lebih muda darinya. "Harus Rian, gue gak mau tinggal di dunia itu. Dunia yang gak punya rasa menghargai. Gue udah cukup menderita." Kali ini Riana yang memasang wajah datar dan kesal, membuat Rian merasa egois karena harus memaksanya kembali. Namun, memang itu tujuan ia pergi ke kota misterius ini. Ia mau membawa Riana kembali, tapi Riana sendiri tidak mau. Ia harus bagaimana? "Bukannya lu mau gue bahagia ya?" tanya Riana, membungkam Rian dengan seketika. Ia menghela nafas dan mengusap dahi malas. "Iya," jawab Rian dengan menelan ludah kesusahan. "Nah, kebahagiaan gue itu gue maunya lu bahagia sama gue, di sisi gue, di samping gue, selamanya Riana." Rian memotong ucapan Riana, membuat perempuan itu menoleh ke arah Rian dengan cepat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang amat sangat. Hening di antara keduanya. Sedangkan Rian tidak melepas tatapan dari Riana, dan helaan nafas pun terdengar memburu. Sepertinya ia tak mempersiapkan diri untuk mengatakan hal itu, dan sekarang jantungnya berdegup di luar kendali. "Yan, iya, apapun itu gue gak mau lu jauh dari gue." Rian langsung membuang wajah dari hadapan Riana. Sepertinya ia terlalu terburu dan jantungnya tidak siap. Hahaha. Mendengar tawa Riana, Rian langsung menoleh dengan telinga memerah dan dahinya yang berkerut. Riana terkikik sambil menepuk-nepuk bahu Rian serta menggeleng-geleng tak percaya. Rian semakin bingung, heran, juga malu melihat reaksi Riana yang seperti itu ketika ia baru saja menyatakan perasaan yang sudah dipendam lama. "Lu malah ketawa, gue deg-degan tahu," omel Rian, membuat Riana semakin terkikik, geli, lalu menggeleng-geleng. "Bisa-bisanya lu suka sama orang kayak gue di saat ada manusia kayak Anna yang suka sama lu," ujar Riana. Apa? Gila, gak peka lu, buset." Kembali Riana tertawa terbahak-bahak dengan tujuan meledek Rian. Tentu, Rian yang mendapat respon seperti itu menjadi kesal sendiri, seolah perasaannya ini hanyalah candaan bagi Riana. "Gue gak peka karena gue emang gak suka sama dia dari awal. Kalau gitu, coba terapin ke gue mulai saat ini." Riana memberhentikan tawanya dalam sekejap dan menatap Rian serius. "Perasaan lu itu harus hilang, karena kita nggak akan pernah ketemu lagi, bahkan di dalam mimpi."
Pernyataan Riana membuat gejolak amarah muncul di dalam hati Rian. Dahinya mengernyit keheranan dan menatap Riana kesal. Maksud lo? Seperti yang gue bilang, Rian, gue bakal di sini selamanya, Yan. Paham kan? Tanya Riana sambil mengerutkan dahi juga. Gue juga ngelanggar aturan sama kayak lo. Kenapa gue nggak bisa di sini? Tanya Rian. Enggak, aturan yang kita langgar itu beda, Yan. Lagian lo harus wujudin mimpi gue, Rian. Harus. Lo nggak boleh ke yang lain. Tatapan tajam Riana yang tak pernah Rian lihat seumur-umur. Ia menjadi rekan kerja Riana, membuatnya cukup bungkam. Ditambah lagi dengan nada tinggi. Apa? Mimpi lu? Riana mengangguk mantap dan menghela nafas untuk menenangkan diri. Iya, karena gue udah memutuskan untuk bertahan di sini dan gak kembali. Gue gak akan bisa mewujudkan mimpi gue. Kenapa lu mutusin gue di sini sih? Lu udah nanya itu, Rian. Seketika memori Rian terputar akan kejadian beberapa menit lalu. Ketika Riana, kita sebut Yana saja ya. Ketika Yana menjelaskan kalau ia sudah merasa lelah dengan dunia tempatnya berasal. Tapi harusnya lu nanya ke gue dulu. Emang dari awal tujuan gue kesini buat tinggal di sini? Ya enggak. Tapi berhubung gue udah nyangkut di sini, sekalian aja gue nyebur. Toh gue merasa lebih nyaman di sini. Jelas Yana dengan tatapan serius dan meyakinkan untuk Rian. Jahat. Terus gue harus suka sama Ana gitu? Protes Rian. Siapa yang nyuruh emang? Otak lu aja yang berpendapat begitu. Sindir Yana melirik Rian yang memasang wajah beteknya. Dan akhirnya menepuk bahu pria itu untuk menghibur. Ana gak seburuk itu. Lo aja yang terlalu tertutup, Yan. Gak skip. Ceweknya manja banget, genit, cerdas sih, tapi enggak. Rian ngejawab dengan lantang dan tegas. Riana mendeci dan mengusap-usap kepalanya heran. Gue gak pernah dapat pernyataan cinta dari cowok manapun. Dan gue gak tahu cara ngeresponnya. Apalagi gue cuma anggap lu sebagai rekan kerja dan pendengar yang baik. Gak nyangka kalau lu bisa suka sama gue. Tapi itu pilihan lu. Mau menderita dengan jatuh cinta sama gue seumur hidup yang dalam dunia lu itu gak pernah terlahir, atau menjalani kisah cinta baru sama orang yang benar-benar bisa ngebales cinta lu dengan baik. Ucapan Riana sangat menyakiti Rian. Ia juga sama, tidak pernah menyatakan cinta pada siapapun. Seringnya memang mendapat pernyataan cinta. Namun kenapa cinta pertama seorang pria selalu gagal? Akhirnya Rian menolak rasa pedih di hati, menguasai jiwa dan pikirannya. Ia menoleh ke arah Riana dengan tatapan serius. Apa mimpi lu? Mendengar jawaban Rian, Riana menyunggingkan senyum lebarnya. Ternyata batu itu gak hanya satu. Batu itu ada banyak karena mereka menyimbolkan kota Saranjana. Terus lu pasti baca buku jurnal gue kan? Rian mengangguk-angguk perlahan. Iya. Nah, lu pasti tahu tujuan gue kesini untuk apa dan apa. Yana menaikkan satu alisnya, berusaha membagi pikiran dengan Rian melalui tatapan mata dan tukikan alis. Berhasil. Rian memasang ekspresi seolah tahu apa yang akan mereka lakukan. Hari masih siang, dan rencana Riana atau Yana bisa dilaksanakan saat itu juga tanpa harus menunggu beberapa jam lagi. Namun mereka harus pandai menyamar agar tidak mudah dikenali oleh warga asli Saranjana. Riana dan Rian keluar dari kediaman Riana dengan mengintip dari celah-celah yang ada, aman terkendali. Para pesuruh pimpinan-pimpinan Saranjana itu sepertinya sedang menyisir daerah lain. Akhirnya Riana langsung menarik Rian di samping untuk segera mengikutinya, berlari cepat entah kemana. Pastinya adalah museum tempat batu itu disimpan. Ya, Yana memiliki rencana untuk mengambil batu itu dan meminta Rian untuk membawanya pulang ke Jakarta dan dipublikasikan. Itu memang mimpi Riana, tapi ia tidak lagi bertanggung jawab untuk hal itu dan menyerahkan kepada Rian. Mereka berhasil tiba di lokasi tempat bebatuan itu disimpan. Dengan nafas tersengal karena harus mengendap, berlari, merangkak, bersembunyi, dan hal-hal menyamar lainnya yang benar-benar menguras energi. Keduanya berdiri di depan museum itu. Namun Rian dan Riana sama-sama melongo begitu melihat bagaimana batu itu dijaga sedemikian ketatnya, bak berlian termahal di dunia ini. Kita bakal nyuri dari mereka? Rian menelan ludahnya susah-susah.
saat melihat tubuh para penjaga yang 2 kali besarnya dari aktor tergagah yang ia kenal, Dwayne Johnson atau The Rock. Wah, gue nggak duga ternyata barangnya sepenting itu. Desis Iana yang membuat Ryan mendelik kaget. Itu simbol kota mereka, nak. Seolah tidak memiliki harapan lagi, Iana menarik Ryan ke tempat tersembunyi, lalu berdiskusi di sana. Ryan mengerutkan dahi heran, menunggu penjelasan dari Iana. Namun, perempuan itu malah melihat ke arah langit-langit senja yang menunjukkan kalau sebentar lagi malam akan tiba. Sejauh itukah perjalanan dari kediaman Iana menuju museum? Memang sejauh itu, apalagi mereka tidak mengendarai kendaraan apapun. Ditambah dengan aksi menyamar yang banyak membuang-buang waktu. Apa kali ini? Tanya Ryan. Kita bisa ambil batu itu sekarang. Kita cuma perlu mengalihkan perhatian mereka saja. Iana mengangguk-angguk meyakinkan Ryan. Setelahnya, kita bakal sembunyi sampai besok pagi, sambil nyari tahu gimana cara mulangin elu. Tenang aja, ini pasti aman, karena elu gak makan apa-apa yang wanita itu kasih kan? Tanya Iana kepada Ryan. Gue cuma makan makanan yang gue beli, jawab Ryan. Ya itu manusiawi. Oke, jadi ini rencananya. Sementara itu 5 penjaga yang masing-masing menjaga batu itu sibuk melihat dengan tajam ke sana kemari, mencari hal-hal yang mencurigakan. Hal mencurigakan yang mereka cari tiba dengan sendirinya, yaitu Ryan yang berusaha memancing ke-5 orang itu agar mengejarnya. Wah, batunya bagus sekali. Boleh pegang tidak ya? Tanya Ryan pada dirinya sendiri sambil mengulurkan tangan ke arah etalase batu berwarna biru itu. Tak, jangan usil anak muda. Seseorang dengan wajah garang menatap Ryan sinis, merasa kalau rencananya harus dipanaskan. Ryan langsung menyentuh gagang etalase itu dan berusaha membukanya. Ke-5 penjaga itu langsung bergerak untuk mengejar Ryan. Dan Ryan pun langsung kabur dengan cepat menuju lokasi yang Riana sebutkan sebagai tempat aman. Katanya ia sudah berjalan seharian penuh untuk mengenal kota ini, yang membuat ia merasa sangat nyaman. Mengambil kesempatan, Riana langsung mengambil batu ungu incarannya dan segera kabur dari sana tanpa menunggu apa-apa. Namun Iana tak tahu kalau ada mata-mata yang mengawasi bebatuan itu dari kejauhan. Klek, wah, bisa sesak napas kalau gini caranya gue, keluh Ryan sambil mengatur nafas yang tidak teratur. Ia duduk di lantai beralaskan karpet empuk, mengurangi rasa sakit dan pegal di punggung. Wah, tapi membuahkan hasil, Bung, saut Iana semangat sambil menunjukkan batu megah seukuran kepalan tangannya di tangannya itu. Ya, seindah itu memang. Tapi emang gak akan terjadi apa-apa sama kota Saranjana ini. Itu kan simbol mereka? Tanya Ryan. Riana tersenyum kecil, lalu menggeleng-geleng. Mereka masih punya berpuluh-puluh batu berukuran lebih besar dari ini. Tinggal mereka potong, terus ukir saja. Apa? Terus kenapa kita gak nyuri yang itu aja? Tanya Ryan sambil mengerutkan dahinya protes. Gila ya, yang di situ jauh lebih susah karena mereka pakai teknologi. Belum keluar dari tempatnya aja, modar lu di sana, seru Iana, membuat Ryan bungkam. Sadar kalau Riana sudah di sini lebih awal darinya. Akhirnya Iana menyuruh Ryan untuk tidur segera. Biarkan ia menghubungi asistennya, Leon, untuk memberitahu rahasia agar bisa kabur diam-diam dari kota ini. Walau katanya tidak akan seaman itu, tapi ada cara untuk keluar. Begitu informasi ia dapatkan, Iana segera pergi menuju kasur. Besok bakal jadi hari terakhir lu lihat gue, kata Iana pada Ryan yang menatapnya dari sofa. Iya ya tahu. Riana mendengus, tapi senyumnya ya terukir. Lu pikir gue dapat ide buat bikin jurnal ini dari mana? Kalau bukan karena lu. Hah? Lu selalu menginspirasi gue buat melakukan apapun yang gue mau, Yan, tanpa harus nurutin orang. Sekarang gue lakuin ini, dan ternyata konsekuensinya sebesar ini. Iana menjeda penjelasannya. Tapi menurut gue ini udah sepadan dengan bertahun-tahun penderitaan gue. Pandangan Ryan melemah. Ia sudah terlalu rapuh akan kenyataan kalau Riana harus menghilang dari muka bumi ini. Itu menyakitkan untuknya. Ia benci perasaan kehilangan seperti ini. Akhirnya ia memejamkan matanya dan tertidur
Melihat itu Riana tersenyum pilu. Ia semakin meyakinkan dirinya kalau pilihannya ini tidak salah. Takkan salah. Mungkin keadaannya berbeda. Ada seseorang yang tak ingin kehilangannya, tapi keputusannya bulat. Ia menjalani hidup sendiri. Ia memutuskan atas dirinya sendiri, bukan orang lain. Akhirnya Riana menghela nafas dan segera tidur. Begitu matahari terbit, Rian dan Riana sudah lengkap dengan persiapan untuk Rian kembali pulang. Barang bawaan Rian sudah selalu membawanya sejak pergi dari apartemen itu. Jadi barang-barangnya tak pernah lepas dari jangkauan. Oke, ayo. Riana segera membuka pintu rumah dan menuju lantai terakhir gedung untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, secara mengejutkan, Rian dan Riana terpaku saat mendapati kerumunan para petinggi dan penjaga dari kota Saranjana. "Selamat pagi," sapa Riana dengan keraguan. Namun seperti dugaannya, tatapan ramah sama sekali tidak ditampakkan. Pemimpin tertinggi di kota Saranjana itu memandang tajam ke arah lain. "Tangkap pria itu, tahan dia di sini selama waktu yang diperlukan." Apa? Walau ia sadar akan kesalahannya, tetapi Rian tetap merasa takut dan tidak ingin berada di sini terus-menerus. Pikirannya tiba-tiba berputar-putar tentang kakaknya, pekerjaannya, kawan-kawannya, dan Ana. Apa-apaan ini? Hentikan! Iana berteriak dengan lantang dan langsung narik paksa Rian dari cengkeraman bawahan-bawahan pimpinan besar kota Saranjana tersebut. Kepalanya ia tolehkan dengan cepat ke arah sang pimpinan besar dengan tatapan serius dan tajam. "Pindahkan hukuman itu pada saya." Sementara itu, Rian menoleh ke arah Iana, tak percaya atas apa yang baru saja dikatakannya. Namun mengingat kalau memang itu rencananya, apakah Riana tahu kalau mereka akan dicegat seperti ini? "Apa? Anda memang akan bertahan di sini selamanya? Kenapa menukar posisi Anda dengannya?" tanya pimpinan besar itu. "Karena ia membawa misi penting untuk kota Saranjana," jawab Iana, membuat seluruh orang yang mendengar jawabannya mengerutkan dahi. "Apa maksud Anda?" "Pernah ku dengar setibanya aku di sini dan menemukan batu ini. Aku dengar dari asistenku, Leon. Ia bilang kalau keberadaan kita ini sebaiknya diakui, walau tidak dengan bukti yang begitu kuat." Riana menyampaikan alasannya dengan penuh keyakinan, tatapan yang tak pernah lepas, dan senyum yang mampu menandakan keseriusan. "Aku rasa tidak apa membuang satu batu ini untuk dunia luar. Bukan begitu kan?" lanjut Iana dengan senyuman lembutnya. Bahkan Rian sendiri tak terpikirkan akan jawaban itu. "Aku akan abdikan hidupku sebanyak yang dibutuhkan. Divisi pemotongan batu berharga ini," ujar Iana. "Wah, itu yang bagus. Namun bagaimana cara aku percaya kalau pria ini tak akan menjadi ancaman untuk kota Saranjana ke depannya?" tanya pimpinan tersebut sambil menatap Rian datar dan tak penuh kepercayaan. Rian menanggapi tatapan itu dengan pikiran yang kembali berputar-putar bingung. Berbeda dengan Riana yang sudah mengetahui jawaban yang akan ia katakan. Jangan pernah biarkan ia mendekati kota ini. Hilangkan keistimewaannya, maka selesai. Yang pernah ke kota ini belum pernah kembali ke dunia asli, kecuali dirinya. Dan aku rasa itulah yang bisa kita lakukan. Riana menjawab dengan penuh keyakinan sambil menatap ke arah Rian. Rian terdiam, walau sebenarnya ia tak bisa. Kenapa harus tidak boleh? Tidakkah harusnya Rian mendapat hak spesial karena akan membuat kota Saranjana dikenal di dunia luar? Setuju? Baiklah, Tuan, Anda akan kami antar kembali. Pimpinan itu tersenyum tipis ke arah Rian dan meminta bawahannya untuk menggiring Rian kembali ke apartemen tempatnya terbangun. Nak, tahu jika Rian pasti akan menanyakan ini. Iana menoleh ke arah Rian. Pria itu memandangnya penuh tanya dan heran. Lu beneran gak akan kembali? Kita gak akan ketemu lagi, bahkan dalam mimpi? Tanya Rian penuh kesedihan. Soal mimpi, itu bukan kehendak gue, Yan. Iana tersenyum sambil mengusap pucuk kepala Rian, kemudian memfokuskan kembali tatapannya pada jalanan. Sementara itu, Rian telah ditinggalkan di kamar itu lagi, sambil memegangi batu yang akan menjadi bukti akan adanya kota Saranjana. Ia memandangi batu itu dengan mata berkaca-kaca, mengingat kalau ia tak bisa melakukan apa-apa dengan sosok perempuan yang berhasil mewarnai harinya dulu. Memang, tekad yang bulat itu tidak sepenuhnya berujung dengan keindahan.
Tiba-tiba matanya terasa berat. Ia merasa harus segera tidur. Entah mengapa, baginya mimpi ini sangat menyesakkan. Matanya pun terpejam dengan satu titik air mata keluar dari sudut. Samar-samar, Rian rasakan kalau ia mendengar suara ricuh, kehebohan banyak orang. Tubuhnya terangkat oleh banyak tangan. Kemudian ia bergerak cepat entah kemana. Kepalanya terlalu pusing dan berat untuk tersadar dan melihat lebih jelas keadaan sekitar. Ia dapat mencium aroma air laut, suara mesin perahu yang tak asing dan samar, juga aroma mobil yang sangat mirip baunya dengan seseorang. Namun bukan tersadar, ia kembali tertidur dan pingsan, menganggap kalau mimpinya belum selesai. Hah? Rian terbangun secara tiba-tiba dengan perasaan kaget. Ia bermimpi kalau Iyana terperangkap di dalam kota yang diincarnya sebagai bahan obrolan minggu ini di jurnalnya sebagai bahan topik langka. Tiba-tiba Rian tertawa garing. Gila, gue takut itu ya, gumam Rian dan melihat ke sekitar. Itu kamarnya dengan tas yang terletak persis seperti yang ia simpan kemarin malam. Ia harus bergegas sebelum pesawat meninggalkannya nanti. Begitu selesai membersihkan tubuh di kamar mandi, ia segera keluar dan memilih pakaian yang sudah disiapkan. Anehnya, tak ia temukan baju itu. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil pakaian yang lain dan mengenakannya. Selesai dengan pakaian, ia siap berangkat dan harus mempersiapkan tiket pesawat. Akan tetapi, kenapa tiket pesawatnya udah kepotong? Tanya Rian keheranan. Secara mendadak dan bertubi-tubi pikiran Rian terpenuhi oleh ingatannya selama di kota Saranjana yang ia anggap sebagai mimpi. Jantungnya berdebar kuat, membuat ia harus memegang dada untuk menenangkannya. Pikiran Rian kacau. Ia mengerutkan dahi cemas. Riana beneran? Napasnya tercekat, kakinya melemas. Ia terlutut di lantai kamar. Harapan bahwa semua itu hanya mimpi buruk tidak terjadi. Hatinya sepatah itu, sangat patah. Rian hendak melempar tiket itu ke tong sampah. Kalau saja sesuatu berkilau tidak mengusik matanya. Penasaran dengan benda apa itu? Apakah benar sesuai yang ada dalam pikirannya? Ia segera mengambilnya. Ternyata benar, itu adalah batu mewah yang dibahas oleh Riana. Senyum tipis Rian terpajang dan ia melirik laptop yang terdapat di nakas dekat kasurnya. Sebuah ide dalam otaknya muncul. Ia tak bisa berlarut pada kesedihan yang takkan mengubah apapun ini. Gue bakal lakuin permintaan elu, nak. Sementara itu, 1 bulan sudah Rian lewati dan sekarang ia sedang berada di kantornya setelah acara besar-besaran diadakan oleh Anna. Acara itu guna merayakan tulisan Rian yang menghebohkan seluruh Indonesia, bahkan membuat para pecinta misteri dari luar pun penasaran. Rian saat ini sedang tersenyum, menyambut ucapan selamat yang terhujam padanya. Wah, lu habis kabur ke pulau orang, tiba-tiba punya ide sebrilian ini ya? Ujar Brian sambil mengusap kepala adiknya itu. Iya gitu deh, Rian tertawa, juga sedih. Ya, semua orang melupakan Iyana atau Riana. Tidak, Riana menghilang dalam ingatan mereka, kecuali dirinya. Sayang banget, lu ditemuinya lagi pingsan di pondok warga. Gak dapet oleh-oleh deh gue. Sungut Brian yang membuat Rian meninju bahu kakaknya itu dengan kesal. Keduanya pun tertawa dan meneguk minuman yang berada di tangan mereka sambil memandang ke arah kawanan yang sibuk berlalu lalang. Namun, meskipun Riana menghilang, ia tak meninggalkan Riana. Ia tuliskan nama Riana dalam jurnal itu sebagai inspirasi dan poin utama dari jurnal tersebut. Ia juga jelaskan kalau tanpa Riana ini, jurnal indah itu tak akan jadi. Ana datang menghampiri Rian dan mengucapkan selamat serta terima kasih padanya. Gue tahu ini bakal sekeren itu waktu gue udah baca bagian tambang batu mewah. Wah, emang unik. Makasih juga ya An, karena gak menghapus nama Riana sebagai inspirasi gue, jawab Rian dan meneguk minumnya. Mana bisa, gue ngerasa dia itu penting banget sampai lu jadiin inspirasi gitu, ujar Ana dengan senyum cerah yang tak pernah ia pudarkan di depan Rian. Anna dan Brian juga bercerita kalau merekalah yang mengurus Rian sewaktu Rian ditemukan pingsan. Anna menjemput Rian jauh-jauh ke Kalimantan dan langsung membawanya balik ke Jakarta saat itu juga. Banyak yang Anna pertaruhkan, membuat Rian merasa tidak enak. Sebagai balasannya, Anna berharap Rian mau agar batu itu dipajang di museum ternama di Jakarta
agar bisa dikenang kisahnya. Nama Riana juga akan dipasang di sana, jadi Rian tak perlu khawatir. Hela nafas Rian terdengar, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Senyumnya merekah, dan ia meneguk minuman sambil mengingat wajah Riana yang tersenyum padanya untuk terakhir kali. Ternyata lu gak punya rasa yang sama kayak gue, nak. Entah kenapa, gue gak sakit hati. Dan selesai. Purja Saranjana, sebuah kisah dari Neo Girls, akun Wattpad Unlimited Writers.